Jokowi terancam pemakzulan terkait lolosnya Partai Fahri dalam verifikasi KPU. Begini penjelasan ahli hukum. JPNN.com Jakarta, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meyakini Indonesia lebih damai dan maju apabila Presiden Joko Widodo tidak memimpin republik ini. Menurut dia, masyarakat akan damai apabila Jokowi lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia, ya. Yang berkait dengan tugas pokok presiden. Tugas pokok presiden ada 4 tadi sudah saya terangkan. Dan semuanya dilanggar, semuanya nggak dijalankan. Itu poin penting dari pasal 7A. Jokowi telah melanggar hukum. Jadi sudah harus dimakjulkan. Jadi ini konstitusional. Siapa yang bilang nggak konstitusional? Konstitusional. Ya. Kalau memang Jokowi dan infrastruktur pemerintahannya ragu tentang lockdown, maka bagi saya itu tadi, mendingan tampil dengan atas dasar moral, mengatakan bahwa saya sudah tidak bisa menemukan solusi dan sebagainya, akhirnya mundur saja. Itu lebih bijaksana menurut saya. Itu lebih negarawan menurut saya, daripada memaksakan diri lalu kemudian menyengsarakan rakyat banyak. Kalaupun sudah diberikan seperti ini enggak juga, ya, maka MPR DPR harusnya proaktif, ya. Atau kalau DPR nggak bergerak, ya Jokowinya tahu diri dengan cara mengundurkan diri, gitu loh. Nah, sebrengsek-brengseknya Soeharto dulu, dia sangat tahu diri, dia mengundurkan diri, bukan dijatuhin mahasiswa, mengundurkan diri Soeharto itu 98 bulan Mei. Ya, jadi dengan dia mengundurkan diri, selesailah persoalan untuk kepemimpinan itu. Karena Pak Jokowi, seperti kata Rocky Gerung, Pak SBY, Habibie, Gus Dur, Megawati, itu adalah presiden-presiden yang lahir dari reformasi. Sehingga mereka tidak boleh mengurangi arti reformasi. Nah, persoalannya Presiden Jokowi justru mengarah kepada otoritarianisme kembali dan merusak demokrasi. Jadi justru mereka adalah anak kandung dari reformasi, sehingga mereka tidak boleh merusak reformasi dan demokrasi. Karena reformasi itu adalah antitesis dari pemerintahan Orde Baru. Makanya ini memberi pesan bahwa yuk kita dalam situasi hari ini, mari kita solidkan barisan. Jangan kita menunggu lama-lama, karena semakin lama semakin banyak orang yang meninggal, semakin lama semakin pendidikan kita tidak jelas dan generasi kita akan terputus. Kemudian semakin lama semakin banyak orang yang kelaparan, dan semakin lama akan semakin banyak tingkat karena dalam perspektif patologi sosial, ya, orang berbuat jahat itu bukan semata-mata karena faktor hereditas, tapi lebih kepada keadaan. Nah, keadaan yang dimaksud adalah keadaan ekonomi yang membelit sebagaimana yang terjadi hari ini. Presiden Joko Widodo terancam pemakzulan terkait lolosnya Partai Gelora dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Hal ini karena lolosnya Partai Gelora dalam proses verifikasi faktual diduga atas permintaan Istana kepada Ketua KPU Hashim Asyari, sehingga terindikasi curang. Ahli hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan pihak Istana yang memerintahkan Hashim Asyari agar Partai Gelora lolos. Jika bermuara pada Presiden Jokowi, maka bisa terancam pemakzulan. Dalam pasal pemakzulan, Jokowi bisa terancam dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela dengan mengintervensi KPU terkait lolosnya Partai Gelora. Hal ini disebabkan KPU akan menuruti perintah dengan mengubah fakta dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat agar partai tertentu bisa lolos. Jokowi terancam pemakzulan terkait lolosnya Partai Fahri dalam verifikasi KPU. Begini penjelasan ahli hukum. Presiden Joko Widodo terancam pemakzulan terkait lolosnya Partai Gelora dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Hal ini karena lolosnya Partai Gelora dalam proses verifikasi faktual diduga atas permintaan Istana kepada Ketua KPU Hashim Asyari, sehingga terindikasi curang. Ahli hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan pihak Istana yang memerintahkan Hashim Asyari agar Partai Gelora lolos. Jika bermuara pada Presiden Jokowi, maka bisa terancam pemakzulan.
Dalam pasal pemakzulan, Jokowi bisa terancam dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela dengan mengintervensi KPU terkait lolosnya Partai Gelora. Hal ini disebabkan KPU akan menuruti perintah dengan mengubah fakta dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat agar partai tertentu bisa lolos. Jokowi terancam pemakzulan terkait lolosnya Partai Fahri dalam verifikasi KPU, begini penjelasan ahli hukum. Presiden Joko Widodo terancam pemakzulan terkait lolosnya Partai Gelora dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Hal ini karena lolosnya Partai Gelora dalam proses verifikasi faktual diduga atas permintaan Istana kepada Ketua KPU Hasyim Asyari sehingga terindikasi curang. Ahli hukum tata negara Refli Harun mempertanyakan pihak Istana yang memerintahkan Hasyim Asyari agar Partai Gelora lolos. Jika bermuara pada Presiden Jokowi, maka bisa terancam pemakzulan. Dalam pasal pemakzulan, Jokowi bisa terancam dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela dengan mengintervensi KPU terkait lolosnya Partai Gelora. Hal ini disebabkan KPU akan menuruti perintah dengan mengubah fakta dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat agar partai tertentu bisa lolos. Saat isu ijazah palsu RI1 ditertawakan teman kuliah Jokowi dan ditepis kawan SMA. Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo tengah menjadi perbincangan. Kabar ijazah palsu Jokowi dihembuskan oleh seorang bernama Bambang Trimulyono. Ia melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022. Dalam gugatannya, Bambang menyebutkan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden 2019. Adanya isu tersebut mengundang reaksi dari teman-teman Jokowi semasa sekolah hingga kuliah. Guru-gurunya pun turut bersuara. Saat berkunjung ke Yogyakarta, Minggu 16 Oktober 2022, RI1 menyempatkan untuk menemui teman-teman kuliahnya di sebuah coffee shop di Royal Amburakmo. Salah satu teman kuliah Jokowi, Erwansyah, mengatakan pertemuan itu menjadi ajang temu kangen. Jokowi dan teman-teman berbagi kenangan semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada. Menurut Erwansyah, dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah topik, salah satunya soal isu ijazah palsu Jokowi. Jokowi, terang Erwansyah, terlihat sangat rileks dalam menghadapi isu yang diyakini hoax tersebut. Teman-teman SMA Jokowi juga turut bersuara soal kabar itu. Jokowi diketahui merupakan alumnus SMA 6 Solo tahun angkatan 1980. Kawan satu angkatan Jokowi, Ria Tri Rasmani, menuturkan dirinya dan teman-teman satu angkatannya terpanggil untuk meluruskan isu tersebut. Ria menerangkan apabila ijazah Jokowi diragukan keasliannya, maka ijazah teman-teman satu angkatannya juga diragukan. Oleh karenanya, Ria dan teman satu angkatannya mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan isu itu. Guru SMA Jokowi, Sri Haryadi Ningsih, ikut memberikan kesaksian. Perempuan yang kerap disapa Ning ini menjelaskan dirinya mengajar Jokowi di SMA 6 Solo mulai dari kelas 1 hingga kelas 3. Waktu itu jelasnya SMA 6 Solo masih bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Tak hanya teman SMA, teman SD Jokowi pun mencoba berbagi kisah soal pengalaman sekelas bersama Jokowi. Sunarsi, 62 tahun, menyampaikan dirinya dan Jokowi lulus dari SDN 111 Tirtoyoso, Solo pada tahun 1973. Selama sekelas dengan pria yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia itu, Sunarsi menceritakan bahwa Jokowi merupakan anak yang tak banyak bicara. Ia juga berperilaku tenang. Sebagai orang yang menyaksikan perjalanan akademik Jokowi sewaktu SD, Sunarsi mengungkapkan bahwa tidak ada alasan bagi orang seperti Jokowi untuk memalsukan ijazahnya sendiri. Soal kabar miring tersebut, Rektor UGM Ova Emilia menegaskan bahwa ijazah Strata 1 atau S1 milik Jokowi adalah asli. Ova menambahkan Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985, sesuai dengan ketentuan dan bukti kelulusan seusai yang kampus miliki.